Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativus yang artinya terlahir. Nativisme merupakan doktrin filosofis yang mempunyai pengaruh sangat besar pada proses pemikiran psikologis. Menurut jenis aliran nativisme ini, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia ditentukan oleh pembawaannya dari lahir. Dan pembawaan itu ada yang baik serta ada yang buruk pula. Maka dari itu, manusia akan berkembang dengan pembawaan yang baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tokoh aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme ini adalah Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1869, yaitu seorang filosofis yang berasal dari Jerman. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi tentang pandangan aliran nativisme dalam pendidikan. Dalam ilmu pendidikan, nativisme ini disebut pesimistis pedagogis. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagi aliran nativisme, lingkungan sekitar tidak mempengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan yang jahat, maka dia akan menjadi jahat. Namun sebaliknya, jika anak memiliki pembawaan yang baik, maka dia akan baik. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak berdaya dan mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan hasil dari perubahan dari sifat-sifat pembawaan itu sendiri. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran ini tidak mempercayai pengaruh pendidikan terhadap perkembangan anak. Kemudian prinsip pandangan nativisme ini adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter serta kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam diri tiap manusia. Misalnya saja, seorang anak yang berasal dari orang tua ahli seni musik akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang tuanya. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan yang dimiliki orang tuanya. Contoh yang lainnya yaitu seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik. Walaupun orang tuanya sering menasihati bahkan memarahinya supaya mau belajar, tapi pikiran dan perhatiannya tetap tertuju pada musik dan dia akan tetap menjadi pemusik atau memilih bakat untuk menjadi pemusik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik di sini adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang kedua ada faktor kemampuan anak. Maksudnya yaitu faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak. Maksudnya di sini adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan-tujuan teori nativisme, yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi.
Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihannya. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Jadi, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Itulah yang menentukan perkembangannya dalam kehidupan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.